Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oke, kembali lagi di channel Lembur ID News, channelnya orang lembur. Nah, kali ini cukup spesial nih dari kita karena akan melakukan konten podcast atau ngobrol santai. Nah, tamunya pun sangat luar biasa ya. Ini perdana nih. Ya, ada Kepala Desa Compreng, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang. Beliau di sela-sela kesibukannya alhamdulillah bisa meluangkan waktunya untuk acara ngobrol santai ini. Ya mudah-mudahan banyak informasi yang bisa disampaikan khususnya kepada masyarakat yang ada di Desa Compreng. Tidak menunggu lama lagi, langsung kita sambut Kang Pedrian Susanto SH. Sampurasun Kang. Sampurasun Rampes. Sehat Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin bisa dikenalkan dulu Kang. Nama saya Pedrian Susanto, Kepala Desa Compreng. Oke. Saya biar lebih akrab manggilnya apa nih? Bapak, Akang, atau Bro, atau apa? Apa aja bebas. Oke, saya panggil Akang aja ya, Iya. karena identik dengan orang Sunda gitu. Baik, Akang di sini baru berapa bulan Kang? Ini termasuk kepala desa yang baru juga nih. Dilantik pada 11 Januari, berarti terhitung sekitar 2 bulan lebih lah. Jalan 3 berarti ya? Ya, jalan 3. Jadi 11 Maret itu sudah memasuki 3 bulan. Tapi kan belum 100 hari, Kang. Nanti biasanya ada 100 hari pertama nih. Ya. Evaluasi masa kerja. Nah, ini yang menariknya nih Kang, saya sempat browsing semalam itu kan cari-cari tentang autobiografi Akang. Ternyata Akang ini masih sangat muda lah dibanding kepala desa yang ada di Compreng usianya gitu kan. Ya. Bisa terbilang muda juga. Ini sebenarnya jarang loh ada anak muda atau pemuda yang mau dan berani terjun ke politik gitu. Ini inspirasinya, motivasinya apa nih Kang? Pertama begini, ketika saya mulai ikutan dalam konteks politik itu di tahun 2017. Waktu 2017 saya mengikuti dinamika politik, baik itu di lingkup tingkat desa ataupun tingkat nasional. Karena waktu itu pada 2019 saya ikut ke dalam deklarasi presiden waktu itu. Mantap. Tetapi ketika itu saya secara pribadi ditawarin juga menjadi dewan, ditawarin juga menjadi tim penggerak pemenangan. Itu ketika saya tidak masuk. Hanya saya suka berkumpul, mencari pengalaman dan pengetahuan. Jadi ketika 2021 kemarin ikut Pilkades itu, saya niatnya karena banyak sekali kekurangan-kekurangan yang harus atau mungkin saya bisa lakukan dengan melalui pendidikan yang saya punya ataupun cara berpikir yang saya punya, atau juga saya sebagai leadership untuk penggerak membangun Desa Compreng. Tentunya dari apa-apa saja yang setelah saya analisis itu di Desa Compreng. Contoh yang paling saya selalu menjadi motivasi adalah ketika ingin kebermanfaatan saya bisa tersalurkan kepada masyarakat Desa Compreng khususnya. Seperti itu. Oke, baik. Luar biasa nih motivasinya gitu kan. Mudah-mudahan bisa jadi motivasi bagi para pemuda gitu kan untuk bisa terjun ke politik tapi dengan tujuan yang baik juga gitu kan. Nah, kalau boleh tahu nih Kang, Akang kan terpilih jadi kepala desa ini apakah mencalonkan niat gitu kan atau memang ada dorongan juga nih dari masyarakat nih? Ya itu apa ya, dinamika ya. Iya. Karena 2018 saya pernah secara pribadi
berniat untuk mencalonkan. Tetapi waktu itu 2019 orang tua saya, mama, ketika itu sakit-sakit keras, kemudian dioperasi dan hilanglah. Jadi 2018 memang sudah punya niatan, 2019 memang sudah tidak memikirkan lagi, sampai kemudian akhirnya mendekati di 2021 ada sebagian. Ya, jadi sebagian itu ada beberapa masyarakat, khususnya dari keterwakilan tokoh, itu untuk mendorong saya sebagai kepala desa. Tetapi waktu itu saya katakan, cara berpolitik saya sederhana. Kalaupun saya kepilih, itu atas dasar masyarakat itu untuk memilihnya. Karena dari beberapa yang sudah berjalan untuk menemui saya itu adalah orang-orang yang kompeten dan punya tujuan untuk mendorong saya sehingga saya menjadi kepala desa. Jadi ada beberapa, jadi mungkin dari beberapa itu juga mengajak, jadi bisa dikatakan mungkin sebagian kan. Jadi sebagian besar masyarakat Desa Compreng itu mendorong Mendorong. saya sebagai kepala desa. Berarti di samping ada niatan, ditambah juga dorongan dari masyarakat Dorongan nih. ya. Oke, baik. Nah, Kang, ini Desa Compreng ini kan unik nih kan, berada di tengah-tengah lah gitu kan. Disanggah dari Kalensari, Jatireja, dan lain-lainnya gitu kan. Ya. Ini apa sih yang membedakan Desa Compreng gitu kan dengan desa lainnya, khususnya di Kecamatan Compreng ini kan? Apa ya, satu mungkin, karakter ya, yang tidak bisa atau berbeda dengan desa lain itu adalah terlalu banyaknya masyarakat. Desa Compreng itu kalau diambil dari data, itu sekitar 14.000 lebih Kang, Banyak juga penduduknya. nih. Nah, mungkin itu tidak bisa dimiliki oleh desa-desa lain. Otomatis secara sosial budaya, secara pembangunan, secara SDM pun pasti berbeda. Compreng itu bisa dikatakan desa yang tertinggal secara infrastruktur, karena mungkin luasnya wilayah, kemudian banyaknya masyarakat, sehingga semua apa-apa saja dari karakter, perbedaan, atau persamaannya juga itu bisa dijadikan sebuah bahan untuk kita evaluasi secara mencari solusi kan. Artinya, kalau dari pembangunan jelas Compreng itu tertinggal. Terus kemudian secara, sosial budaya mungkin Compreng sekarang dan sampai hari ini masih bisa mempertahankan, yaitu adat istiadat dari dulu yang dikatakan setiap hari Jumat Kliwon itu bisa mengadakan baritan kan, jadi adat istiadatnya. Masih berjalan berarti Masih ya? berjalan sampai hari ini. Dan mudah-mudahan saya juga mempertahankan adat itu karena itu adalah warisan dari Leluhur nenek kita ya. moyang kita dari dulu itu. Ya ini menarik kan nih, masalah adat gitu kan dulu waktu kecil sering saya itu, tiap gang itu kan sudah ada baritan gitu kan. Iya, Nah sekarang itu sudah jarang-jarang mungkin bahkan, tidak sama sekali, tapi di Compreng tadi dengar penjelasan Akang alhamdulillah mau ditingkatkan lagi karena itu kan merupakan warisan kita yang harus kita pertahankan dan kita tingkatkan. Nah masalah pembangunan nih Kang, Compreng ini mau diarahkan kemana nih pembangunannya Kang? Karena melihat, Compreng itu kan dekat sekarang ada pelabuhan di Patimbang gitu iya. kan. Nah, menyiapkan itu Compreng itu arah pembangunannya mau di kemana Kang? Pertama yang saya lihat dari Compreng itu kan adalah jalanan yang kurang maksimal. Betul, Jadi saya pun merasakan. kurang maksimal itu dalam artian dalam 6 tahun saya selalu mengkonsep jalan mana saja sih di global antara dusun Compreng, dusun Sukaseneng, dan Karangsari. Dan ketiga dusun itu adalah bagian dari desa Compreng. Maka dalam satu ketetapan saya harus mengkonsep dalam 6 tahun bisa atau tidak saya harus meng-cover semua pembangunan itu. Baik dari anggaran rutin ataupun
anggaran murni ataupun anggaran yang lainnya berbasis bantuan-bantuan Ya. seperti BANDES ataupun aspirasi dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua adalah saya bangun manusianya, Kang. Wah, sepakat ini nih. Nah, jadi ada pepatah yang mengatakan, tapi ini terlalu sensitif, tapi kalau kita dibulatkan, ini adalah filosofis yang bagus untuk kita dijadikan bahan renungan, kan. Kalau kita, apalah arti kita bangun masjid semewah-mewahnya tanpa ada jamaahnya. Tapi kalau kita bangun manusianya untuk berjamaah, maka masjid itu akan terbangun oleh manusianya. Itu kira-kira. Jadi artinya untuk kesiapan mental untuk menghadapi antara Patimban yang kena dampak, kita otomatis mental pertama yang harus kita siapkan. Mental yang dimaksud adalah mental ketika budaya luar itu pasti masuk. Pasti. Nah, itu kan. Jadi kita harus mempersiapkan mental. Nah, mental seperti apa sih yang harus kita persiapkan? Tadi kan saya selalu kemarin berkoordinasi dengan teman-teman, apa nih yang harus konsep akan saya lakukan. Tapi dalam 100 hari kemarin saya sudah mengatakan, sudah berjanji bahwa yang pertama 100 hari masa kerja saya adalah memperbaiki administrasi kependudukan, artinya KTP dan KK. Kemudian akte kelahiran dan kematian. Walaupun secara ditarik global, KTP dan KK pembuatan itu gratis. Tapi ketika masyarakat menginginkan KTP dan KK itu untuk dibuatkan ke Subang, itu pasti ada ongkos, kan? Operasional, ongkos, dan waktu. Maka Desa Compreng memfasilitasi itu dengan secara 0 rupiah. Jadi artinya KTP dan KK sampai hari ini sudah jadi KK itu 150 lembar dari 500 sekian, kan, karena bertahap. Itu kemarin saya sudah berkoordinasi dengan kepala bagian Disdukcapil untuk KTP dan KK. Yang kedua, kemarin juga katanya bonus, nggak tahu bonusnya apa, tapi dikasih KIA atau kartu identitas anak. Itu total dari Compreng, Sukaseneng, dan Karangsari ada sekitar 540. Dan kemudian ketika saya bertanya KIA itu untuk apa, itu mungkin belum ada penjelasan. Tetapi KIA itu adalah kartu identitas anak yang dinyatakan bahwa anak tersebut diakui sebagai warga negara Indonesia. Jadi artinya dalam 100 hari ini saya fokus ke dalam program administrasi kependudukan itu tertata. Yang kemudian hari ketika sudah tersebar luas, maka pemerintah desa akan menggunakan stiker, kan. Stiker yang kemudian bisa ditempel ke setiap rumahnya, yang kemudian kita tulis kepala keluarga, kemudian istri dan anak. Untuk memudahkan tadi semua sistem yang bisa kita input. Misal seumpama ketika kita memasukkan bahwa kepala keluarga tersebut sudah menerima bantuan atau belum, sudah pernah menerima bantuan atau belum, bisa kita database-nya sudah ada melalui BIP atau buku indeks penduduk pemerintahan desa. Jadi sudah ada database kita punya, kemudian pengimplementasiannya atau aplikasinya kita bisa rasakan bahwa masyarakat tersebut sudah sudah sah atau sudah pernah menjadi atau pernah membuat KK atau KTP. Karena permasalahan sekarang KTP dan KK juga banyak yang nggak link, kan. Jadi punya kita KTP tapi nggak connect secara perbankan ataupun secara yang lainnya. Mungkin itu.
Ini menarik Kang nih, perihal, administrasi data karena yang saya tahu pun ini biasanya ini berdampak nanti kepada, program pemerintah pusat dalam hal bantuan. Biasanya kan, di desa lain itu kan ada yang dapat, ada yang tidak. Permasalahan sepele, administrasi gitu kan. Iya. Nah, mudah-mudahan ini, tertib administrasi ini di Desa Compreng ini merupakan suatu pelopor yang mungkin bisa diikuti oleh desa-desa lainnya. Oke, Kang. Ini menarik nih, Kang. Tadi kan 100 hari ingin menertibkan administrasi kependudukan Iya. gitu kan. Nah, kalau secara umum nih, Kang, program unggulannya selama Akang menjabat sampai akhir nanti selama 6 tahun, apa saja tuh, Kang? Program unggulan, program kerjanya itu, Kang? Pertama, Compreng dimulai dari 2 bulan masa kerja karena tertata masa transisi ketika itu perangkat belum, sudah 2 bulan perangkat sudah komplit, saya dimulai dengan basic pemerintahan desa digital. Digital dalam arti ketika semua arsip yang keluar ataupun masuk kita memakai memory card. Jadi artinya ketika saya buatkan itu maka dibuatkan juga POM yang berbasis barcode. Saya simulasikan seperti ini. Ketika masyarakat itu yang paling banyak menggunakan itu pelayanan desa itu adalah SKU atau surat keterangan usaha. Maka saya membikinkan POM mempermudah ataupun mempercepat. Jadi masyarakat itu tidak harus ke desa untuk membuat SKU. Tetapi kalau sudah kita punya Android, kita cukup memakai barcode, kemudian di situ tertera ada POM, formulir pendaftaran, nama, kemudian alamat, kemudian masukkan KTP dan masukkan KK. Terus kemudian yang terakhir, jenis usaha yang diinginkan dalam SKU tersebut. Maka secara otomatis kita melalui email sudah terdaftar, kemudian kita cetak, tanda tangan, kemudian ketika masyarakat datang, itu posisinya sudah jadi. Jadi itu untuk mempermudah dan untuk mempercepat sebuah pelayanan. Dan kemudian secara pembangunan tadi sudah saya katakan bahwa Compreng insya Allah dalam 6 tahun ke depan sudah bisa merata ataupun seimbang dalam hal pembangunan. Pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan dana murni ataupun rutin dari DD yang kita salurkan. Tetapi tidak cukup sampai situ. Artian luas bahwa Compreng itu harus juga membangun rata bukan hanya infrastruktur tapi Manusia juga. manusianya tadi. Dengan cara apa tadi, Pak? Saya masukkan ke dalam sebuah anggaran yang nanti kemudian akan diberikan kepada jasa guru-guru ngaji. Artinya dasar ataupun tiang regenerasi pemerintahan desa ke depan itu adalah anak-anak yang sudah tentunya harus didasari dengan eh, hukum-hukum Islam yang kemudian bisa diaplikasikan sehingga bisa ada pembatasan bagian tadi, Bang. Jadi ada persiapan mental untuk menahan budaya-budaya asing atau budaya-budaya yang masuk ke dalam transpatimbannya. Artinya kita tidak menghilangkan kultur ataupun karakter desa Comprengnya. Dan kemudian kalau kita kemarin dalam konsep, jadi 6 tahun insya Allah ke depan bahwa Compreng itu pembangunan infrastrukturnya merata, termasuk jalan pertanian ataupun jalan-jalan tani, kemudian manusianya juga dibangun dalam arti kita sudah bisa mengikuti era-era digital. Dan kemudian tadi sudah saya katakan bahwa di antara itu semua ada pembangunan manusianya melalui saya apresiasi kepada memberikan santunan guru-guru ngaji. Itu kan. Oke, baik, terima kasih. Nah, ini kan tadi disebutkan tentang jalan-jalan tani ya kan. Ini kan di Compreng sampai sekarang ini mayoritas itu kan petani sawah ya kan. Iya.
Nah, ini Akang sebagai seorang kepala desa, leader lah di Desa Comprang ini gitu kan, bagaimana menjamin gitu kan para petani ini untuk tetap eksis dan sejahtera. Karena saya pun mempunyai satu kekhawatiran gitu kan. Dulu petani itu sangat dihargai, sangat berjasa. Sekarang itu anak kecil untuk jadi tani pun untuk diarahkan nggak mau gitu kan. Nah, Hmm. ini akan di posisi kepala desa ini bagaimana nih meningkatkan taraf hidup para petani sawah. Sekarang itu petani sawah itu banyak kan. Jadi banyak itu dalam artian petani sawah ataupun kuli sawah dan penyewa sawah juga kan kategorinya kita atau nggak bisa menilai kan. Hmm. Artinya kalau kita melihat dari sisi luas, petani itu kebutuhannya sederhana, tapi berat kan begitu. Iya betul. Sederhana tapi berat, yaitu air kan. Iya. Jadi yang selalu menjadi kendala pertanian itu adalah air. Yang pertama kalau musim, sekarang non kemarau insyaallah dan mudah-mudahan campreng, petani bisa subur. Karena melihat dari kemarin, eee, tanaman padi itu luar biasa. Tetapi secara pemerintahan desa, saya hanya bisa memfasilitasi ketika musim kemarau itu mengantisipasi kan, ketika air tidak masuk ke persawahan. Dengan melalui apa? Kalau di Compreng jelas kita akan, mengambil air melalui pompa air ataupun biasa disebut di sini desal. Sama di dusun Sukasenang juga sama, di Karangsari juga sama. Tetapi kalau taraf pertanian pengen meningkat adalah bukan hanya saja tentang, kita mengelola tanaman padinya, tetapi kita membangun sebuah paguyubannya. Artinya ketika paguyuban ataupun kelompok tani itu kuat, maka akan semakin maju. Tapi kalau kelompok tani itu memilih mengamankan dirinya sendiri, itu tidak akan mungkin bisa maju. Dengan satu percontohan begini, kalau di Compreng itu mempunyai paguyuban Tani. kelompok tani, Hmm. maka otomatis itu akan menghajar mafia tani. Dengan cara apa? Satu contoh, ketika panen raya itu harganya murah kan. Tapi ketika sudah lewat 1 minggu ataupun 2 minggu, Naik lagi. naik lagi. Otomatis paguyuban itu bisa mengcover semua panen raya yang ada di Compreng. Dalam waktu 1 minggu itu harga akan maksimal. Itu satu contoh. Tetapi di sini lagi-lagi ketika petani tidak mau diarahkan untuk yang berjenis subsidi silang untuk dirinya sendiri. Tadi kalau petani bisa menahan 1 minggu dengan atas nama paguyuban tadi, otomatis petani harganya akan mahal, begitu. Jadi ketika permasalahan petani taraf kehidupannya meningkat, itu salah satunya solusinya adalah membuat paguyuban kelompok tani. Jadi luar dari kelompok taninya. Kan kalau biasanya di desa ada kelompok-kelompok tani. Paguyuban itu seperti apa sih misalnya? Ya tadi Kang, kalau terjadinya paguyuban itu ketika kita butuh obat, bisa untuk menyuplai obat. Kemudian misalnya ada yang sering terjadi di kelompok tani adalah ketika kebutuhan ekonominya dibutuhkan, maka paguyuban itu bisa memfasilitasi untuk memberikan sebuah dana talangan. Jadi petani itu diharuskan cukup satu, yaitu solusinya membuat paguyuban dan kemudian di situ ada yang namanya luar dari petaninya membuat sebuah badan usaha yang berjamaah untuk meng-cover ataupun semacam penghasilan luar daripada petani padinya. Kalau sekarang sudah terbentuk atau masih dalam proses paguyuban itu Sekarang kan? itu sekarang kemarin ada pelatihan 3 hari untuk P3A, itu dikhususkan untuk air. Dan kemudian yang kedua,
kemarin melalui kelompok tani Gapoktan, itu kita masih tahap rancangan. Dan kemudian insya Allah mudah-mudahan setelah Idul Fitri atau 1 bulan kemudian kita sudah bisa memposisikan paguyuban itu ataupun membentuk paguyuban tani Desa Compreng. Nah, ini Kang, biasa ini kan, Akang kan termasuk baru lah di sini gitu kan. Biasanya kan suka ada transisi gitu kan dari kepemimpinan sebelumnya ke kepemimpinan sekarang gitu kan. Nah, sebenarnya dalam transisi itu hal sulit apa Kang yang harus urgent segera dibenahi gitu? Biasanya kan budaya birokrasi kan ada yang kita mah nyantai aja gitu kan. Nanti gimana gitu kan atau gimana dan seterusnya gitu kan. Nah, ini yang harus dibenahi gitu kan dalam transisi Akang ini untuk tentunya kemajuan dalam proses administrasi, pembangunan dan lainnya seperti apa Kang? Compreng ataupun Desa Compreng ini saya pernah mengatakan bahwa saya kasih bulatan Kang ya, bulatan satu kalimat bahwa hanya di pemerintahan saya ketika orang yang tidak mendukung bisa masuk. Kira-kira seperti apa Kang? Intinya bisa merangkul lah. Wah, luar biasa ini Kang. Mantap ini. Tapi ada beberapa yang ketika ngerasa baperan itu dijadikan sebuah bahan untuk mencari sebuah kesalahan. Saya pernah mengatakan bahwa Desa Compreng itu adalah desa yang bebas, transparan itu. Ya seperti inilah dirasakan. Bukan hanya sekedar kita itu lisan bahwa Desa Compreng itu transparan tapi sikapnya tidak menggambarkan. Saya kasih contoh ketika itu Desa Compreng itu untuk perangkat itu dibuka seluas-luasnya untuk Desa Compreng. Mulai dari kasih pemerintahan, kaur keuangan, kemudian kaur perencanaan. Di situ dibuka dan lowongannya pun dibuka secara umum. Jadi bebas. Ketika di situ ada yang mengatakan, Pak, saya izin untuk mendaftar menjadi perangkat desa. Saya katakan, ya sudah daftar. Dan ada satu kalimat di bawahnya, hanya pemerintahan saya yang tidak mendukung bisa mendaftarkan menjadi perangkat desa. Sisi pemikirannya nggak luas, demokrasinya kurang, pemahamannya. Sehingga itu bisa dijadikan sebuah alasan bahwa masih mengkait-kaitkan antara pilkades. Padahal secara luas, filosofis kata itu menggambarkan bahwa sebelum era sebelumnya nggak ada. Baru di era Akang. Ya, seperti itu. Ya jelas kalau masa transisi jelas berat. Dari kinerjanya saja dari bulan Januari hingga Februari, karena kita sudah memakai formasi poolnya di bulan Maret, tanggal 22 kalau nggak salah, itu pelantikan perangkat. Jadi dari Januari sampai Februari itu saya beserta Parana itu semacam jomplang Kang. Artinya saya bekerja di pemerintahan desa ini seluas ini dengan seprogram yang banyak itu hanya dikerjakan oleh 2 orang. Karena masa transisi itu saya lebih harus mengenal, harus bisa menguasai karakter dari beberapa kaur-kaur atau perangkat yang harus saya pelajari begitu. Ataupun teknis dari apa-apa saja yang harus bisa saya kerjakan. Jujur, saya dari awal saya hanya punya teori untuk mengerjakan kursi pemerintahan desa melalui kepala desanya, tapi prakteknya saya tidak punya. Tapi alhamdulillah sampai detik hari ini saya orang mau belajar, artinya semuanya bisa tercover dan kondusif sampai hari ini. Oke, baik. Nah, selanjutnya kan mungkin ada 2-3 pertanyaan lagi nih. Desa itu kan ibarat negara mini ini kan. Ya. Ya, miniaturnya Indonesia lah gitu kan. Nah, banyak sekali peraturan pemerintah pusat untuk memajukan desa secara keseluruhan. Nah, bagaimana Akang menyikapi gitu kan kebijakan pemerintah pusat agar berjalan
di desa. Terkadang banyak aturan tuh Kang, sampai desa nggak jalan. Nah ini kalau Akang gimana nih Kang di Compreng ini? Ya, tadi Kang, saya tuh agak H2C, Harap-harap cemas. harap-harap cemas. Jadi beginilah, saya tuh orangnya tuh nggak bisa menutup-nutupi semua keadaan yang memang itu faktanya seperti itu. Terus yang kedua, saya ketika berhadapan dengan podcast seperti ini takut menjadi apa ya? eh ada etika yang harus kita jaga. Iya betul. Tapi begini, secara keseluruhan bahwa kebijakan dari pusat itu sebetulnya diambil dari kacamata secara analisis akademisnya. Iya. Tapi secara realistis itu dibalikan kepada pemerintah desa bahwa tidak semudah analisis dari akademis. Karena masyarakat itu kebijakan apapun dari yang diperuntukkan untuk masyarakat pasti secara realistis itu selalu ada polemik. Nah, sekarang saya tarik perumpamaan. Dana BLTDD itu yang dikucurkan dari pemerintahan pusat itu sangat luar biasa. 40% dari anggaran pagu masing-masing desa. Kalau Compreng itu sekitar 450 sekian juta. Kalau ditarik dari jumlah masyarakat desa Compreng 14.000 dan kemudian BLTDD itu diperuntukkan untuk kalau di Compreng itu 127, berarti hanya 0,0 sekian persen. Tetapi tadi ketika kebijakan-kebijakan pemerintah pusat itu sifatnya harus dipatuhi dan harus dijalankan oleh pemerintahan desa ke bawah. Jadi termasuk ketika kebijakan itu ya mau tidak mau pemerintahan desa itu harus melaksanakan begitu Kang. Oke. Nah ini terakhir mungkin kan pertanyaan pamungkas. Ini agak politis ini, tapi ya insya Allah lah. Ini akan sedang berjalan dalam satu periode. Ada kemungkinan nggak, meskipun terlalu dini nih saya menanyakan, Ya. setelah satu periode mencalonkan kembali? Satu yang saya dari awal sebelum menjadi kepala desa, saya selalu mengatakan kalau ada pemimpin yang baik, saya siap untuk tidak mencalonkan lagi. Dalam arti baik itu ketika mampu membuat atau kebermanfaatannya dirasakan oleh masyarakat. Yang kedua, ketika saya sebelum mencalonkan juga saya sudah bilang, ketika orang yang terbaik itu diam, tidak mau maju ke dalam konteks pilkades, mau sampai kapan masyarakat kita akan maju? Artinya, dari kata-kata itu bahwa ditarik kesimpulan, jika dalam kepemimpinan saya 6 tahun sudah mampu merubah sistem dari sistem birokrasi, sistem membangun manusia, sistem memajukan pembangunannya, cuman 1 periode Kang. Jadi artinya saya menyiapkan dan mempersilahkan untuk regenerasi baru untuk mencalonkan dan melanjutkan. Tetapi kalau sistem itu masih belum berubah, artinya tugas saya belum selesai. Berarti bisa juga untuk 2 periode. Tapi yang jelas tadi, insya Allah hanya 1 periode Kang. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang ada dorongan ataupun memang saya masih dibutuhkan, insya Allah saya siap secara kebermanfaatannya yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Artinya saya siap menjadi pelayan masyarakat, bukan untuk dilayani masyarakat.
Mantap ini prinsipnya, Oke, Kang Ferdian Susanto, terima kasih banyak Kang atas Siap. waktunya di sela-sela kesibukannya bisa meluangkan kita ngobrol bareng nih gitu kan. Mmm, Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Akang selaku kepala desa, selaku leadership di Desa Compreng ini ya bisa terrealisasi, terimplementasi amin dengan baik. amin. Tentunya masyarakat yang belum mengenal atau belum mengetahui program-program Desa Compreng ke depannya nanti bisa disimak saja dan mudah-mudahan kerja bareng antara pimpinan dan masyarakat karena kalau yang bekerja pimpinan saja tentu tidak akan berjalan gitu kan. Dan tadi saya menarik gitu kan dalam sesi tanya jawab tadi perihal tentang pembangunan. Memang idealnya gitu kan dalam pembangunan itu harus berjalan seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Pembangunan fisik dan pembangunan SDM-nya. Tidak mungkin fisik saja dibangun tetapi SDM-nya tentu tidak akan jalan. Nah, ini sangat menarik sekali gitu kan. Kemudian yang tadi gitu terakhir yang saya tanyakan ini bagi saya pribadi gitu kan menilai, ini pemimpin yang luar biasa gitu kan. Tidak monoton gitu kan ketika ditanya mau lanjut di periode selanjutnya, beliau menjelaskan kalau dirasa ada yang lebih baik, silakan. Oh, ini luar biasa sekali. Sekali Kang, terima kasih atas waktunya. Siap. Mudah-mudahan Akang sehat-sehat Amin selalu, amin lancar programnya, dan Desa amin Compreng menjadi desa yang lebih maju lagi. amin. Oke, baik teman-teman, itu perdana kita podcast atau ngobrol santai. Mudah-mudahan bisa memberikan banyak manfaat dan informasi ya yang disampaikan dan tentunya tetap dukung channel ini untuk terus tumbuh dan berkembang ya dengan cara like, share, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Pedrian Susanto, Kepala Desa Compreng. Jangan lupa like, subscribe, Lembur ID News. ID News, tetap semangat. Insya Allah makin jaya, sukses selalu. Amin.